Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di hari Kamis pagi ini, di mana kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih yang kita kenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda yang di rumah. Kita live streaming terus dengan semangat untuk menyembah Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada. Dan saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan sebagai pembuka di ibadah ini yang terambil dari Yesaya 43 ayat 11-12 yang berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Berbahagialah kita yang menjadi saksi Tuhan, yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama di hari Kamis ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. So enjoy the service, enjoy ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita boleh memperingati daripada kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur, kita boleh melakukan ibadah di rumah Tuhan dan juga boleh kita lakukan di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita pada pagi hari ini. Kita mohon biarlah Tuhan senantiasa akan menolong kita. Dan kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena rahmat Tuhan, kasih Tuhan begitu besar buat kita semuanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan bersekutu denganmu selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang mengalir ya Bapa. Kami rindu mendekat padamu, urapan-Mu Tuhan. Kami rindu selalu senantiasa bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu dekat Engkau Tuhan pada hari ini, pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami berterima kasih pada Engkau pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk menyembah, memuliakan Engkau. Kami percaya semua ini adalah karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu senantiasa dekat dengan-Mu. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Jelas sinar kemuliaan-Mu Tuhan senantiasa menyinari kami semuanya Bapa. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan untuk menolong kami di dalam kesesakan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami yang pada hari ini hadir bersama-sama di tempat ini, baik pun daripada di rumah kami Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena kami percaya Engkau mati, bangkit dan naik ke surga untuk kami semua Tuhan. Engkau memberikan kemenangan besar buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Salam semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berikan salam tos kiri kanan, kita katakan Allahku dahsyat. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dengan sorak-sorai lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Karena kita percaya Allah kita sungguh dahsyat. Alangkah hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya dalam bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita sama-sama tangan lagi. Kita sama-sama katakan alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya dalam bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat. Kau yang terbesar, kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa dahsyatnya. Amin. Kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau terus menyembah Tuhan dan terus mau mendengar daripada firman Tuhan. Kita minta mohon kepada Tuhan kita pada pagi hari ini, biarlah senantiasa kita mau terus berlindung pada Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah kekuatan daripada kita. Dan kita undang Tuhan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, menjamah kita, menolong kita. Dan kita lihat di luar sana ketidakadapastian. Mereka mencari ilah-ilah yang lain. Tapi kita percaya pada hari ini Tuhan kita sungguh dahsyat. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Di dalam kesesakan, di dalam kepenatan, Tuhan akan menolong kita. Di dalam masalah pada hari ini kita lihat bencana telah menimpa kita. Tapi kita yakin
Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan menolong kita ketika kita berseru kepadanya. Dan kita rindu firman Tuhan yang senantiasa akan menguatkan kita. Mari kita sama-sama, kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan, hanya Kau tempat, ya Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Mari kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Kita percaya hari ini Tuhan akan menolong kita. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh ada karena Tuhan ada bagi kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan bahwa hari ini hari di mana kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan Yesus di antara kami. Atas kebangkitan yang Engkau lalui Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh hadir kembali di dalam ibadah kami Tuhan yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan yang saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman yang akan diperdengarkan bagi kami lewat ibadah live ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kami boleh memberikan pertumbuhan iman atas kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan,
agar hamba-Mu juga dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai renungan kita di pagi hari ini. Di mana hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Pasal 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya atau handphonenya dan baca di dalam hati. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan dan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Bapak Ibu Saudara, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita hari ini merupakan suatu perayaan yang besar. Perayaan gereja tidak hanya dilakukan pas Natal. Tidak hanya dilakukan ketika Paskah. Tapi seharusnya perayaan terbesar juga gereja perlu pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari itu Yesus kembali apa? Kembali mengajarkan murid-muridnya untuk kebenaran. Kembali berjumpa dengan setiap murid-muridnya yang telah bersama dengan dia selama kurang lebih 3,5 tahun. Bahkan Tuhan Yesus selama 40 hari itu menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan semua pelayanan yang tertunda selama penderitaannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, merupakan sebuah kebahagiaan kepada kita hari ini. Karena apa? Ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah betul-betul Allah. Kalau Tuhan hanya bangkit saja, berarti dia hanya berasal dari dunia ini. Tapi karena dia adalah Allah, Yesus yang dari surga, maka dia harus kembali kepada surga. Mengindikasikan bahwa betul Yesus itu adalah Allah dan berasal dari surga. Oleh karena berasal dari surga, maka Yesus tidak hanya bangkit lalu bersama-sama dengan para murid. Ia harus bangkit lalu naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah, dia adalah penguasa di bumi dan di surga. Saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan sebuah tragedi terbesar kepada para murid. Mungkin hari ini merupakan sebuah kebahagiaan kepada kita. Tapi menjadi sebuah kegelisahan dan kesedihan bagi para murid. Karena mereka akan kehilangan sosok seorang guru. Maka ayat yang pertama di pasal ke-14 ini merupakan kalimat Yesus sebelum Yesus menderita, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Yesus melihat ada sebuah kegelisahan, ada sebuah kekhawatiran, bahkan ada sebuah kesedihan yang dialami oleh para murid. Tentu ini yang harus diperbaiki oleh Yesus selama 40 hari setelah bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu supaya Yesus bisa naik ke surga, ia harus menyampaikan sesuatu yang besar kepada para murid selama 40 hari. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Tentunya sebagai tema kita hari ini adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tujuan Yesus naik ke surga adalah mempersiapkan tempat yang layak bagi orang percaya. Bukan bagi orang Kristen, tapi bagi orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara, tapi banyak orang Kristen yang di dunia ini, tapi sedikit orang yang percaya. Buktinya di dalam setiap masalah kita, seringkali kita diindikasikan manakah kita orang percayakah atau orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Yang paling utama adalah tujuan Yesus naik ke surga, saya ulangi, bahwa mempersiapkan tempat bagi kita. Makanya Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan pergi ke situ. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagimu siapa? Bagi murid, sudah pasti. Mengapakah Yesus memberikan pesan ini kepada para murid? Karena para muridlah yang layak. Karena ia mengajar dengan betul-betul pada saat itu juga. Bahkan para muridlah yang benar-benar menerima firman itu sendiri. Belum tentu semua orang yang menerima mujizat itu menerima perkataan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tentunya ada sebuah makna Bapak Ibu. Sebuah makna kepada kita di hari ini. Di mana Yesus naik ke surga. Intinya bahwa ketika Yesus ingin naik ke surga. Meninggalkan para muridnya. Ingat Tuhan Yesus telah memberitahukan ini jauh-jauh hari. Pada para murid. Sebelum Yesus menderita, Tuhan sudah memberitahukan bahwa ia akan meninggalkan mereka. Dan caranya adalah cara yang sangat menderita. Karena apa? Di dalam Injil Matius Bapak Ibu Saudara, kalau tidak salah ada 3 kali atau 4 kali Yesus memberitahukan bagaimanakah ia harus menderita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, Yesus naik ke surga tidak hanya mengindikasikan bahwa dia adalah Allah, tapi memberikan pengertian bahwa apa yang telah dinubuatkan akan digenapi pada hari ini juga. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kedua, tujuan Yesus naik ke surga tidak hanya mempersiapkan tempat bagi kita. Kedua adalah agar Roh Kudus turun dan menyertai kita. Bukankah Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyuruh dia. Dia itu adalah penghibur, penolong, dia adalah Roh Kudus. Saudara yang terkasih, tanpa Yesus naik ke surga Bapak Ibu, tentu Roh Kudus tidak akan turun kepada kita sampai hari ini. Dan tentu kita tidak akan ada perayaan Pentakosta di hari ke-10 mulai hari ini ke depan. Oleh karena itu Yesus harus naik ke surga agar Roh Kudus turun dan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Oleh karena itu apa tujuan Yesus? Itulah yang kedua tadi, mempersiapkan tempat dan agar Roh Kudus turun ke atas kita. Berikut, apa tujuan Yesus naik ke surga? Tentu supaya pekerjaan Allah terus dinyatakan. Ketika Yesus naik ke surga, bukan berarti pekerjaan Yesus berhenti. Tidak. Ini secara berlangsung. Terus menerus dinyatakan. Lewat apa? Lewat kehidupan para murid. Lewat pekerjaan Roh Kudus yang diturunkan kepada kita. Itulah yang membuktikan Yesus naik ke surga. Tujuan kembali adalah agar orang percaya pergi penginjilan. Menjadi tujuan kita, menjadi respon kita. Di mana Yesus naik ke surga. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Agar Yesus datang kembali. Segera, kita tidak tahu kapan, tapi pasti segera Yesus akan kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang menjadi tujuan Yesus naik ke surga. Oleh karena itulah Yesus harus naik hari ini di hadapan para muridnya. Ketika Yesus mengajak para murid dekat Betania, ia mengatakan kita pergi. Ketika mereka sudah sampai di tempat itu, lalu Yesus mengangkat tangannya, lalu memberkati mereka. Dalam Injil Lukas yang saya maksud ini. Ketika Yesus memberkati mereka, lalu ia terangkat naik ke surga. Merupakan sebuah tragedi peristiwa terbesar yang disaksikan oleh Tuhan, yang disaksikan oleh para murid pada saat itu. Mungkin memang Bapak Ibu Saudara, mereka tidak melihat bayi Yesus. Tapi ketika waktunya Yesus naik ke surga, merupakan kesaksian yang terbesar yang perlu disaksikan oleh para murid, bahkan kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus punya tujuan naik ke surga, apa maknanya bagi kita hari ini? Maknanya adalah yang pertama Bapak Ibu sesuai firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu, firman Tuhan berkata. Dalam arti apa? Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang sangat kita sedih-sedihkan. Aduh, Tuhan Yesus naik ke surga, berarti dia meninggalkan saya. Tidak. Justru Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu dalam arti bersukacitalah. Sebab sukacitamu akan memberikan pengertian bahwa engkau punya Yesus, punya Allah. Mengapakah murid-murid gelisah? Seperti saya bilang dari awal tadi, dari kejadian pasal sebelumnya, Simon baru saja diperingatkan Yesus bahwa ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Maka wajar saja murid-murid sedang gelisah. Kenapa? Salah satu dari murid-murid Yesus akan mengkhianati, akan menyangkal Yesus.
Kemudian salah satu dari antara murid Yesus akan menyangkal Yesus dan menghina Yesus, mengkhianati Yesus, itulah Yudas Iskariot. Baru apalagi yang membuat mereka sedih? Mereka sedih karena Yesus sudah berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Merupakan sebuah kesedihan kepada kita Bapak Ibu. Bahkan pada para murid pada saat itu. Karena mereka akan kehilangan sosok seorang guru, seorang teman yang selalu memperhatikan kebutuhan rohani para murid pada saat itu. Ketika para murid sedang salah, Yesus menegur dengan tegas dan keras. Maka pada saat Yesus naik, pada saat Yesus akan menderita, merupakan sebuah sesuatu yang sangat menggelisahkan mereka. Sebuah kesedihan bagi mereka. Maka Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Bersukacitalah, buang kekhawatiran, buang kegelisahan, buang kesedihan. Lalu bangkitkan semangatmu untuk bersukacita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebuah kebahagiaan sebenarnya bagi kita. Karena hari ini telah dibuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah naik ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya teringat Bapak Ibu Saudara. Ketika tahun 2013 saya berencana pergi keluar kampung, keluar pulau Nias. 2013 itu adalah waktunya di mana saya harus studi Bapak Ibu. Dan studi itu harus keluar kampung, keluar pulau. Dan ketika saya keluar kampung Bapak Ibu, saya melihat ada sebuah kesedihan di antara orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin saja 4 tahun saya tidak akan mungkin bersama dengan mereka. Tapi ketika saya melihat ada sebuah kesedihan yang saya lihat dari mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mereka akan kehilangan sementara orang yang mereka kasihi. Bagaimana dengan para murid? Yang 3,5 tahun saja mereka bersama-sama dengan Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan mereka tidak akan bertemu dengan Yesus selama mereka di dunia ini. Pastinya mereka akan bertemu dengan Yesus ketika di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Maka wajar saja murid-murid gelisah. Tapi Yesus ingatkan mereka, jangan, sebuah perintah Bapak Ibu. Janganlah, melainkan bersukacitalah. Karena ketika saya naik ke surga, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti saya bilang dari awal tadi Bapak Ibu. Ketika mereka berada di bukit itu, ketika Yesus mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Pertanyaannya, berkat itu adalah berkat kekuatan, berkat ketakutan atau berkat apa? Tentu berkat kekuatan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan oleh para murid tentu tidak ada. Sebab Tuhan sudah memberkati mereka. Berikut, apa yang menjadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus bagi kita hari ini. Kedua adalah Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara, Yesus mengindikasikan bahwa saudara perlu murid-murid harus punya pengakuan iman kepada Allah. Barusan saja tadi kita dalam ibadah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Ada pengakuan kepada Allah Bapa, ada pengakuan kepada Yesus Kristus, ada pengakuan kepada Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ini sebuah perintah Yesus kepada para murid. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapakah Allah yang dimaksud Yesus? Allah yang dimaksud Yesus adalah Allah yang sudah diperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Maka jika murid-murid percaya kepada Allah, maka mereka wajib dan harus percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ayat selanjutnya dari pasal ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, murid-murid harus memiliki pengakuan iman kepada Allah dan kepada Yesus. Karena Yesuslah mereka boleh mengenal Allah yang benar. Karena Yesuslah mereka boleh mengenal iman. Karena Yesuslah iman mereka bertumbuh. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Justru dari kepercayaan itulah kekhawatiran akan lenyap dari antara mereka. Amin. Justru dari pengakuan itulah mereka akan punya sukacita yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, percayalah kepada Allah tidak hanya dikenal sebuah perintah. Tapi Yesus memberikan pengertian bahwa mereka harus percaya atas pernyataan Yesus selama mereka bersama-sama. Mereka harus meyakini dan percaya setiap firman yang diberikan Yesus. Mereka harus percaya dan meyakini setiap mujizat yang diberikan Yesus selama mereka bersama-sama. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Karena dalam pasal 10 dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hidup kita perlu ada pengakuan iman.
Pengakuan iman kepada apa? Kepada Allah kita. Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Selalu harus ada pengakuan iman kita. Maka dalam setiap gereja Bapak Ibu, wajib ada pengakuan iman rasuli. Kenapa dikatakan pengakuan? Karena betul-betul memang kita punya Allah, lalu kita akui. Namanya credo, pengakuan Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Diperintahkannya para murid, engkau harus meyakini bahwa Allah itu ada. Engkau juga harus meyakini bahwa aku ada bagimu. Maka jangan gelisah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang menjadi makna ketiga ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Yesus memberi janji dan pengharapan. Amin. Yesus memberi janji dan pengharapan. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Yesus memberikan janji yaitu surga. Yesus memberikan janji tentang rumah Bapa. Dalam arti begini, surga itu ada Bapak Ibu. Kalau selama ini banyak orang Kristen tidak percaya dengan surga, Yesus berkata surga itu ada. Maka dikatakan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Berarti diberi pengertian bahwa betul-betul surga dan kerajaan Allah itu ada. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Karena dia sendiri berasal dari Allah. Karena dia sendiri berasal daripada surga. Maka Yesus berkata, aku pergi kembali kepada Allah. Kepada Bapa. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentu di dalam rumah itu ada banyak kamar-kamar. Lalu Yesus mempersiapkan kamar kita Bapak Ibu Saudara. Di manakah kamar kita? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kah? Itulah yang Tuhan persiapkan kepada kita. Dan rumah yang dimaksudkan Yesus adalah bukanlah kemah. Bukanlah tenda. Bukanlah rumah yang sekarang kita tempati yang hanya sementara di dunia ini. Tapi rumah yang disebutkan rumah abadi. Rumah kekekalan. Di mana? Ada Allah di situ. Allah Bapa. Ada Yesus di situ. Ada Roh Kudus di situ. Ada kita Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksudkan Yesus memberikan janji. Surga, kerajaan Allah, rumah Bapa. Tentu akan dimiliki oleh siapa? Oleh mereka yang tidak khawatir. Oleh mereka yang mengakui Allah itu ada. Hanya orang-orang inilah yang selalu mendapatkan yang namanya surga. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah Pendeta Budi 2 minggu yang lalu tentang apa? Roh. Salah satunya yang terakhir dikatakan begini. Bahwa orang yang hidup dalam roh adalah orang yang pasti akan dikatakan anak-anak ahli waris kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu masih mendengar khotbah 2 minggu yang lalu. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Bahwa orang yang berdiam di dalam rumah Bapa sudah pasti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Seperti dulu janji Allah kepada para murid. Karena kekhawatiran mereka tadinya Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan menjanjikan sesuatu yang pasti kepada mereka, bukan yang palsu. Oleh karena itu kenaikan Yesus bukanlah kenaikan yang palsu. Tapi betul-betul dipastikan, disaksikan oleh para murid. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Maknanya kepada kita yang terakhir adalah Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa dia pasti segera kembali. Yesus berkata, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, inilah makna Yesus memberitahukan bahwa segera dia akan datang. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, bulan berapa, tahun berapa. Di usia kita yang kapan. Yang pastinya Yesus berkata, aku akan datang kembali. Dan membawa apa? Membawa kamu ke tempatku. Ia akan datang membawa mahkota kehidupan kepada kita. Lalu akan diberikan kepada setiap orang yang sudah menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang sudah melakukan kehendak Allah. Kepada mereka lah mahkota itu diberikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari makna yang kita lihat hari ini. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena Yesus jelas-jelas yang menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Tentu ketika ada makna kepada kita. Apa respon kita Bapak Ibu? Apakah kita harus melewati kenaikan Tuhan Yesus hari ini? Lalu sore hari lagi nanti kita biasa saja. Ingat ada respon yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Apa respon kita?
Apa tugas kita ketika Yesus naik ke surga? Apakah kita harus berdiam diri saja? Lihat para murid Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, tinggal dulu di Yerusalem, nanti setelah turun Roh Kudus baru engkau pergi penginjilan. Lalu hari ini telah usai sebenarnya Roh Kudus. Dari 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah turun ke atas kita. Hanya hari-hari ini kita kembali memperingatinya. Tentu apa yang sudah kita jalankan, lalu apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara ketika Yesus naik ke surga? Yang paling penting adalah penginjilan. Amin. Ketika Yesus berkata, Yesus sebelum naik ke surga, di dalam Injil Matius dia berkata, aku berkata kepadamu bahwa segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam kuasaku. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Lalu kalimat terakhir dikatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara, apa menjadi tugas kita hari ini ketika Yesus naik ke surga? Apakah firman Tuhan itu akan berhenti di tangan kita? Tidak. Kita harus pergi bekerja kembali. Penginjilan Bapak Ibu Saudara. Intinya dalam penginjilan itu yang kita sampaikan adalah Injil. Injil adalah kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus yang memberikan keselamatan. Itulah yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Saudara yang terkasih, penginjilan tidak harus keluar kota. Tidak harus keluar kampung. Tidak harus keluar daerah atau negara. Atau kita pergi ke Amerika. Tidak Bapak Ibu. Tapi penginjilan yang paling mudah adalah dalam keluarga kita. Ketika kita sedang menampilkan perbuatan baik kita kepada anak kita, wahai kita orang tua, tentu kita sedang menginjili anak kita. Baik kita yang pemuda-pemuda, ketika kita sedang keluar, kita anggap dulu virus corona tidak ada Bapak Ibu. Ya, kita anggap kita sedang terbiasa seperti sebelum corona ini. Kita berteman dengan teman-teman kita bergaul dengan teman-teman kita, lalu kita menampilkan hal-hal yang benar. Tentu kita sedang menginjili mereka. Maka penginjilan itu tidak harus dilakukan dengan hal yang besar. Pergilah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Itulah menjadi tugas kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tugas ini tidak hanya kepada hamba Tuhan yang kita kenal sebagai pendeta, sebagai evangelis, sebagai cuantau guru Injil, atau sebagai guru jemaat atau guru huria. Tapi tugas ini disampaikan oleh Yesus kepada setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dialah orang-orang yang harus pergi penginjilan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, di kampus kami itu ada program setiap seminggu harus ada penginjilan Bapak Ibu. Setiap hari Kamis, ya jam 2, seperti hari ini. Nanti jam 2 kami akan pergi penginjilan dan itu harus, mau hujan mau kemarau, mau ada badai harus jam 2. Tidak boleh tidak, itu program kami, program kampus ya. Lalu setiap jam 2 sampai jam 4 kami harus pergi ke rumah-rumah. Dan saudara mungkin tidak asing lagi tempat saya kuliah. Itu adalah denominasi orang-orang yang orang Batak. Dan yang kami layani Bapak, yang kami kunjungi Bapak Ibu. Bukan anak muda, bukan anak kecil. Tapi orang tua yang tidak tahu bahasa Indonesia. Yang tahu hanya bahasa Batak. Sementara saya harus baru sampai, baru semester 1 Bapak Ibu. Tidak ada modal bahasa. Mungkin itu sesuatu yang berat dan sulit bagi saya untuk penginjilan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 tahun. Ya, saya kembali pelayanan. Saya terus ikut penginjilan setiap hari Kamis itu. Dengan modal dan karunia yang diberikan Yesus. Akhirnya saya bisa bahasa Batak Bapak Ibu. Mungkin beberapa teman-teman yang lain sedang berusaha. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Saya bisa berkata-kata dengan opung-opung, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah sedang terbaring di kamar dan sedang mengharapkan Tuhan menolong mereka di masa tua mereka. Betul, penginjilan bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Karena kebaikan yang kita tabur, justru yang kita minta adalah cibiran dari orang. Harusnya kita melakukan kebenaran tapi orang menerimanya adalah hal yang tidak baik. Betul menyakitkan Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri sudah mengatakan, jangan kaget, justru engkau tekun. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penginjilan menjadi tugas kita hari ini. Maka jangan tinggalkan yang namanya pelayanan. Jangan tinggalkan yang namanya kegiatan-kegiatan rohani dimanapun berada. Mungkin saat ini kita kewalahan untuk pelayanan, karena apa? Kita tetap stay at home. Tapi Tuhan tetap
menghimbau kita. Firman Tuhan tetap menghimbau kita untuk tetap melakukan kebenaran di rumah kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan Yesus naik ke surga. Dengan punya makna dan Tuhan Yesus punya tujuan naik ke surga. Tentu ada tugas kita Bapak Ibu, yaitu penginjilan. Dan penginjilan itu harus kita mulai. Kalau belum kita mulai Bapak Ibu, mari kita mulai hari ini. Dan bagi yang sudah melakukannya, teruslah melakukan penginjilan. Penginjilan itu tidak harus Anda bawa Alkitab Bapak Ibu. Karena pengalaman seperti saya dalam kesaksian saya tadi. Kami sering bawa Alkitab Bapak Ibu. Tapi ternyata ke Alkitab itu tidak kami buka di depan para orang tua itu. Yang kami sampaikan adalah pengalaman rohani yang kami terima dari Tuhan. Kami saksikan kepada mereka dalam bahasa Batak. Puji Tuhan, mereka boleh mengerti. Kenapa? Tuhan menggerakkan hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Anda hanya perlu penginjilan. Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Amin. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti bagaimana contoh kalau tidak mereka terima? Betul, kami pun lebih banyak ditolak Bapak Ibu Saudara. Bahkan sering mereka bilang, ngapain mahasiswa-mahasiswi itu datang ke sini. Cuma habiskan kopi saja. Siapa suruh kasih? Ya siapa mau minta kopi? Gak mau kami. Kalau gak dikasih. Karena dikasih maka kami minum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kadang-kadang di dalam penginjilan ada hal-hal yang membuat kita menyesal. Dan kadang-kadang juga ada sesuatu hal yang besar kita terima. Tapi percayalah, di dalam penginjilan itulah Anda akan mengalami Tuhan yang besar akan bekerja. Karena lihat para murid. Kalau saudara bisa membaca kisah-kisah para murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka boleh pelayanan dengan luar biasa. Salah satunya adalah Petrus. 3 kali dia sangkal Yesus. Pada hari itu juga 3.000 orang dia baptis menjadi orang Kristen. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kenaikan Yesus Kristus bagi kita sia-siakan begitu saja? Mari bersama-sama untuk kita tetap menjadikan diri kita sebagai apa? Teladan dan saluran berkat Allah. Yesus betul naik ke surga. Betul Roh Kudus telah diturunkan kepada kita. Bukan berarti kita pasif Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu bergerak. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena ada jaminan dan pengharapan itu pasti. Apa pengharapan kita hari ini? Tentu ingin masuk surga. Tentu ingin diselamatkan Tuhan. Nah, untuk mendapatkan hal itu Bapak Ibu Saudara, kerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Dan kiranya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita hari ini memberikan semangat bagi kita kembali untuk bergerak memberitakan Injil Tuhan sebagai pesan Tuhan kepada kita hari ini. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Di mana Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Engkau akan segera datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami bersyukur punya Yesus benar-benar Allah yang telah memberikan identitas kepada kami. Bahwa Yesus yang kami sembah selama ini adalah Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah naik ke surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami lewat berkat-berkat melalui pesan-pesan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai akhir zaman pun Engkau memberikan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami. Berkatilah firman ini Bapa dalam jiwa kami. Biarlah menyegarkan jiwa kami. Akan memberikan semangat bagi kami. Mengingatkan kami kembali. Untuk kami kembali melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Bahkan jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas kami. Terpuja nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita tutup ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita menutup Bapak Ibu ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Pertama kita berdoa untuk gereja dan jemaat kita. Baik jemaat Pangkalan Beranan maupun Tanjung Pura. Biarlah setiap jemaat boleh bertumbuh. Kita berdoa setiap anak-anak sekolah minggu, setiap pemuda remaja. Bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka boleh diberi pertumbuhan iman oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Yang masih menyebar kemana-mana. Dan mengkhawatirkan kita. Saya melihat banyak peningkatan terjadi baik PDP positif maupun yang meninggal bahkan yang sembuh. Kita berdoa Tuhan kiranya memulihkan negara kita Indonesia. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Saudara sebutkan namanya yang saudara tahu, mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit.
disebutkan namanya di dalam doa. Kita juga berdoa nanti untuk bangsa dan negara kita ini. Di dalam kondisi yang saat ini sedang stay at home. Kiranya negara kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan para pimpinan kita diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kita ini. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kepada Engkau atas anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Untuk setiap jemaat Tuhan yang kami layan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai orang tua. Kami rindu Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka. Pertumbuhkan iman mereka ya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan bagi mereka. Dalam setiap pelayanan yang ada, Tuhan kiranya menolong. Kami percaya bahwa Allah beserta dengan setiap jemaat yang ada. Engkau juga memimpin setiap jemaat ini Bapa. Berkati rumah tangga mereka. Berkati usaha mereka. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus berikan pemulihan yang ajaib bagi mereka. Agar mereka senantiasa menerima pemulihan dari Tuhan. Dan mereka boleh menyaksikan kepada saudara-saudara mereka bahwa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka ya Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu lah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Jamahan-Mu lah Tuhan yang memulihkan mereka dari setiap penyakit yang ada. Berkati setiap obat-obat yang ada. Berkati makanan minuman yang menjadi saluran daripada kesembuhan mereka. Tuhan pakai itu. Tuhan berkati itu Tuhan. Boleh memulihkan penyakit mereka. Bapa di surga kami berdoa secara keseluruhan. Untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan yang masih menyebar ke setiap daerah. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Sumatera Utara di dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan beserta dengan Indonesia, Sumatera Utara juga Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan telah terancung saat ini untuk Indonesia. Menghalau segala virus-virus ini Tuhan. Yang sedang menakutkan kami dan melemahkan iman kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan meredakan semuanya ini. Tuhan juga memberikan kebijaksanaan bagi setiap rakyat Indonesia. Bagi setiap masyarakat. Agar mereka mengindahkan setiap himbauan dari para pemerintah. Mereka boleh disiplin. Mereka boleh menaati setiap aturan yang ada di dalam nama Yesus. Kiranya itu boleh berhasil. Dan boleh memutuskan rantai daripada virus ini Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Lewat setiap kedisiplinan kami. Masyarakat Indonesia ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk para pimpinan kami dalam bangsa kami yang tercinta ini. Di dalam situasi yang saat ini sedang mengkhawatirkan negara kami ini Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka. Untuk mereka tetap memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan usaha yang ada mereka boleh menyalurkan sembako-sembako. BLT yang ada. Kiranya itu Bapak boleh membantu setiap keluarga dari keluarga yang tidak mampu. Yang sedang terkena COVID. Dampak COVID ini Tuhan. Berikan kesehatan bagi para pimpinan kami. Terlebih-lebih untuk setiap para medis. Sebagai garda terdepan di dalam menangani COVID ini. Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka. Tuhan menjagai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami mendengar banyak juga para medis yang sudah Engkau panggil. Mereka mati di dalam tugas yang ada Tuhan. Kami yang percaya menghitungkan setiap jerih payah mereka. Setiap usaha yang mereka telah lakukan selama hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pertolongan Tuhan akan beserta dengan kami untuk Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa kami kepadamu. Layakan kami Tuhan agar kami selalu berkenan datang kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ini syafaat kami. Kami percaya Engkau telah mendengarkannya bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulang dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat duduk kembali di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Sampai jumpa di hari Minggu. Kiranya kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.